Pendapat yang pertama tadi apa? Siapa yang mati di atas syirik asghar, di antaranya riya, maka apa? Tidak diampuni dosanya. Tapi kekal enggak di dalam neraka? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji matan Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum, para jamaah sekalian Masjid Imam Syafi'i yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membaca pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita. Apakah ada di alam gaib selain jin, setan, semisal leluhur datu-datu seperti itu, Ustaz? Yang mana mereka juga punya kehidupan di alam gaib, layaknya kehidupan manusia. Seperti katanya mereka juga berdagang, punya kendaraan, dan yang lainnya di alam gaib. Datu ini masuk ke tubuh manusia, mengajak sholat, menjadi imam sholat, mengajak istighfar, dan sholawat kepada Nabi, dan sedikit menceritakan alam gaib. Pertanyaan saya, apakah ini semua hanya tipu daya mereka dan hanya pengakuan mereka saja untuk melemahkan akidah? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala.
ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama turun-temurun. La kaifa fil umuril mughayyabat. Tidak ada bagaimana dalam perkara-perkara gaib. Tidak ada kata bagaimana dalam perkara-perkara gaib. Makna dari perkataan ini adalah bahwa kita sebagai seorang muslim meyakini ada alam selain alam dunia, yaitu alam gaib bagi kita. Di antaranya alam jin, kemudian alam malaikat. Ini adalah alam gaib bagi manusia. Maka tidak bisa kita berbicara kecuali dengan berdasarkan dalil-dalil syariat. Dan dalil-dalil syariat hanya menyebutkan dalam surat Al-A'raf misalkan ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya iblis dan kabilahnya para syaitan melihat kalian wahai manusia dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Inilah kabar yang valid yang sampai kepada kita tentang alam jin. Di samping di sana ada hadis-hadis lain yang berkaitan dengan alam jin. Maka apa yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, kita tidak bisa mengiyakan, tidak bisa juga mendustakan. Karena kita tidak tahu. Kita hanya berbicara berdasarkan dalil. Kenapa? La kaifa fil umuril mughayyabat. Tidak ada bagaimana dalam perkara-perkara gaib. Kita hanya berbicara sebatas yang ditunjuki oleh dalil syar'i. Itu satu. Kemudian apa yang disebut bahwa ada leluhur-leluhur yang bisa menemui seseorang, maka ini adalah bagian dari bangsa jin yang mengganggu manusia. Dan ini masuk ke dalam keumuman ayat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang memberikan was-was pada hati-hati manusia dari bangsa jin dan bangsa manusia. Yang sudah meninggal, maka dia akan berpindah. Saat ruhnya berpisah dari tubuhnya, dia akan berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Dan alam barzakh tersebut kita tidak mengetahuinya kecuali yang ditunjuki oleh dalil-dalil syar'i. Maka dalil-dalil syar'i menunjukkan bahwasanya setiap manusia memiliki qarin, jin yang menemaninya. Tetapi jin yang menemaninya tersebut tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati si manusia tersebut. Dan apa saja yang disebut dengan leluhur yang mengikuti kemudian ilmu jin yang turun-temurun, ya, jin turunan, keluarga, maka ini semua adalah jin yang mengganggu manusia. Dan bukan leluhur-leluhur yang sudah meninggal, ataupun bukan orang-orang yang sudah meninggal. Karena manusia jika sudah meninggal sudah terpisah dia. Antara ruh dan jasadnya terpisah. Dia di alam yang kedua, tidak bisa masuk ke dalam alam dunia kembali lagi. Jadi yang mengganggu, yang membisikkan itu adalah jin yang bersifat qarin. Dan kebanyakan cerita-cerita seperti ini hanyalah kisah-kisah yang dibuat-buat sehingga menimbulkan dongeng-dongeng yang tidak patut untuk dipercaya. Kenapa tidak patut untuk dipercaya? Karena
kita tidak bisa berbicara akan hal gaib kecuali dengan dalil syar'i. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah benar ajaran salafiyah itu menolak bermadhab dengan salah satu dari madhab yang ada? Yang pertama, apa itu salafiyah? Salafiyah adalah memahami Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salaf saleh. Para salafus saleh adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Itulah salafiyah. Ajaran yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dipahami oleh para salaf saleh. Itu adalah salafiyah. Kemudian apa itu madhab? Madhab adalah pendapat. Ingat baik-baik. Madhab gampangannya adalah pendapat. Pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Itulah madhab. Madhab artinya pendapat. Kemudian pendapat-pendapat imam-imam ini tentunya timbul dan setelah imam-imam tersebut hidup. Dimulai dari abad kedua Hijriyah, 150 Hijriyah, Imam Abu Hanifah. Kemudian setelahnya Imam Malik bin Anas. Kemudian setelahnya abad ketiga Hijriyah, awal-awal abad ketiga Hijriyah Imam Syafi'i. Kemudian setelahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Maka berdasarkan hal ini tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan wajib mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah. Wajib mengikuti pendapat Imam Malik. Wajib mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Wajib mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ada dalil syar'i. Yang wajib kita ikuti adalah ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dari jawaban saya sudah saya jawab beberapa poin. Apa itu salafiyah? Apa itu madhab? Dan kapan itu madhab timbul? Kemudian wajibkah mengikuti madhab? Jawabannya tidak wajib. Kalau seandainya wajib, maka madhabnya Abu Bakar As-Siddiq siapa? Madhabnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Zubair, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Al-Asharah al-Mubasysyaruna bil Jannah. Siapa madhab mereka? Tidak ada kewajiban bermadhab karena timbulnya jauh ratusan tahun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada dalil syar'i akan hal itu. Taib. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan ajaran salafiyah itu menolak bermadhab. Ini tuduhan menolak bermadhab. Apa maksud Anda menolak bermadhab? Siapa yang bertakon? Apa maksudnya menolak bermadhab? Kalau maksudnya menolak bermadhab tidak memakai pendapatnya Imam Syafi'i, tidak memakai pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, tidak memakai pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik rahimahumullah, ini dusta. Mereka para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kita memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dari para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan imam-imam yang 4 tersebut. Ya. Bagaimana seseorang mau beragama kalau seandainya tidak memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para ulama, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para imam? Tidak akan bisa. Jadi apa dulu yang dimaksud dengan menolak bermadhab?
Kalau seandainya Anda mewajibkan saya harus bermadzhab Syafi'i, maka mana dalilnya? Mana dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul yang bahwa harus bermadzhab Syafi'i? Mana dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul yang harus bermadzhab Hambali? Tidak ada keharusan. Yang wajib kita lakukan adalah mentaati Allah, mentaati Rasul. Karena nanti di hari kiamat, saya sering mengulang ini, yang akan ditanyakan kepada kita adalah madza kuntum ta'budun? Apa yang kamu sembah? Satu, dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, kaifa ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian menjawab dakwahnya para rasul? Dua. Jadi apa yang dimaksud dengan menolak bermadhab? Kalau yang dimaksud dengan menolak bermadhab adalah tidak memakai pendapat mereka, bagaimana kita memahami dalil Al-Quran dan hadis? Tapi kalau yang dimaksud dengan menolak bermadhab, maksudnya adalah saya wajib bermadhab, kalau tidak saya berdosa, maka tidak ada dalil syariat yang menunjukkan bahwa wajib bermadhab. Baik. Kemudian berbeda hal kalau membicarakan tentang belajar ilmu fikih. Jika kita ingin belajar ilmu sholat, ilmu fikih sholat, maka bagi penuntut ilmu hendaklah dia membangun ilmunya sangat baik ketika dia belajar melalui salah satu mazhab yang ada. Seperti mazhab Syafi'i, dia ambil matan ringkas dari mazhab Syafi'i seperti matan Ghayahut Taqrib, dia pelajari. 1, 2, 3, apa itu rukun-rukun sholat, apa itu kewajiban sholat, apa itu, dia pelajari. Dia pelajari agar ilmunya mendasar di dalam permasalahan fikih sholat. Ini tidak mengapa. Dan para ulama kebanyakan menganjurkan belajar fikih melalui salah satu mazhab. Kenapa? Karena dari 4 mazhab yang masyhur di tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka seluruhnya banyak ulama-ulama yang berkhidmat terhadap mazhabnya tersebut. Sehingga permasalahan-permasalahan fikih diatur sedemikian rupa. Sehingga seseorang mudah untuk belajar. Jadi tidak mengapa dia belajar fikih dari mazhab tertentu. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu lebih baik dan lebih mumpuni. Karena akhirnya dia tahu permasalahan-permasalahan yang ada di dalam permasalahan-permasalahan fikih. Misalkan fikih sholat, fikih puasa, fikih toharah, fikih zakat, fikih haji. Dia tahu masalah apa saja yang dirunutkan oleh para ulama. Baik. Tetapi itu pun tidak wajib. Belajar fikih agar bisa beramal. Di antaranya fikih-fikih yang ada di zaman sekarang seperti fikih sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq rahimahullah, kemudian sahih fikih sunnah. Ini juga tidak mengapa belajar melaluinya. Kenapa? Karena fikih sunnah misalkan, atau fikih sahih fikih sunnah, dia akan menyebutkan sebuah permasalahan berdalilnya. Permasalahan dalilnya. Sehingga dia pun mengamalkan berdasarkan dalil. Dan insya Allah selamat. Jadi apa yang dimaksud menolak mazhab? Ya, harus didudukan dulu baik-baik dari awal, dan seperti itu saya sering menjawab kalau ditanya tentang mazhab. Rata-rata hanya tuduhan keji yang dituduhkan kepada orang-orang yang mengusung dakwah salaf, bahwasanya mereka menolak mazhab fikih yang 4 dan mereka membawa mazhab baru. Ini dusta. Ini dusta atas ajaran salafiyah. Kemudian terakhir yang paling utama, seluruh kaum muslimin wajib
mengikuti manhaj salaf. Beda dengan mazhab tadi. Seluruh kaum muslimin wajib mengikuti manhaj salaf. Manhaj artinya metode. Salaf artinya para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Metode beragamanya wajib mengikuti para sahabat dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik. Kalau tidak, bagaimana mereka mau beragama? Paham? Ya? Saya takut tidak paham. Salafiyah adalah memahami agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Madhab adalah pendapat. Pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Paham sampai sini? Baik. Ini tidak ada kewajiban kita mengikuti pendapatnya. Buktinya apa? Di zaman Imam Syafi'i, banyak ulama selain Imam Syafi'i. Ada Abu Thawr, ada Laith ibn Sa'ad, ada Ishaq bin Rahawai. Mereka tidak mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Bahkan di kalangan ulama mazhab Syafi'i, ada yang menyelisih pendapat imam. Ayo pian. Pahamlah Mas Kulan. Ini kan ulama mazhab Syafi'i banyak tuh. Imam Nawawi, Imam Ramli, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Imam Al-Zahabi, Imam Ibnu Katsir. Banyak ulama-ulama mazhab Syafi'i. Mereka menyelisih pendapat imamnya. Berarti mengikuti salah satu mazhab tidak wajib. Beda hal dengan manhaj salaf. Setiap muslim wajib mengikuti manhaj salaf. Kalau tidak berdosa dan pasti menyimpang. Mengapa demikian? Karena dia bagaimana dia memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar, tidak bisa dia dapatkan pemahaman yang benar kecuali dari para sahabat yang belajar langsung dari Rasulullah SAW, yang tahu sebab turun ayat, yang tahu sebab keluarnya hadis, yang paling fasih berbahasa Arab, dan Al-Quran dan hadis dengan bahasa Arab, maka wajib memahami agama dengan pemahaman para sahabat. Kalau tidak menyimpang, pasti menyimpang. Dan tidak ada yang berani menyangkal akan hal ini. Tidak ada yang berani menyangkal hal ini. Imam yang empat mengikuti para sahabat. Bahkan antum kalau belajar tentang fikih-fikih yang ada, dari mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, itu adalah rentetannya, urutannya dari pendapat para sahabat. Cuma karena imam yang empat ini banyak muridnya dan berkhidmat atas ilmunya, akhirnya keluarlah mazhab-mazhab. Padahal ini adalah pendapatnya para sahabat. Jadi beragama wajib mengikuti manhaj salaf. Kalau tidak berdosa. Apa dalilnya Ustaz? Dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang kewajiban mengikuti para sahabat. Di antara dalilnya surah At-Taubah ayat 100. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radhu'an. Yang artinya, dan generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Lihat di situ. Allah ridha atas mereka dan mereka ridha terhadap Allah. Ingin ridha Allah atas kita, ikuti para sahabat. Radhiyallahu anhum. Ikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan mereka ulama-ulama Islam. Mereka lebih berilmu dibandingkan para imam-imam yang ada. Ikuti para sahabat. Dan imam-imam yang ada bersandar kepada pemahaman mereka. Para sahabat Nabi, kemudian para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Kemudian Rasul Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
Wa man yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan siapa yang mengikuti selain jalan kaum muslimin. Ketika ayat ini turun, kaum muslimin yang ada pada waktu itu adalah para sahabat. Maka siapa yang tidak mengikuti jalannya kaum muslimin, nuwallihi ma tawalla. Kami berpaling sebagaimana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam. Kami kami bakar mereka di dalam neraka jahanam. Lihat, wajib mengikuti pemahaman para sahabat, wajib. Kalau tidak, bagaimana kita memahami agama? Dan pemahaman para sahabat pasti benar. Mengapa demikian? Karena tidak mungkin Allah meridhai suatu kaum kecuali mereka beragamanya dengan agama yang benar. Bukankah mereka dijanjikan oleh Allah surga? Wa kullan wa'adallahul husna. Setiap dari sahabat dijanjikan surga. Bukankah mereka dipuji oleh Allah dengan diridhai oleh Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha atas mereka. Mustahil keridhaan Allah atas para sahabat kalau seandainya mengamalkan Islam tidak benar. Makanya wajib mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi tidak wajib mengikuti madhab. Gak ada dalil yang mengikuti wajib. Tetapi wajib memahami agama Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Itu wajib. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jika pertanyaan tersebut ingin lengkap, jawabannya harus didengar dari awal sampai akhir. Jangan dipotong. Karena kalau seandainya dipotong, apalagi yang paling terakhir saja, jadi fitnah nantinya. Ya, jadi fitnah. Saya tidak menganjurkan mengikuti madhab, kemudian harus mengikuti para manhaj salaf. Sedangkan kita di awal tadi menerangkan dari awal, bahkan saya terangkan bagaimana cara belajar fikih. Di antara para pendakwah nih, para ustadz, sering terjadi perdebatan ringan lah. Bagaimana mengajari umat di kalangan umum tentang ilmu fikih? Apakah mengambil salah satu matan dari madhab lalu diajarkan? Ataukah mengambil fikih yang praktis, ada pendapat, ada dalil, ada pendapat, ada dalil. Terjadi perbedaan pendapat yang ada pada. Kami saja di pesantren, anak-anak santri saya kelas 1 SMP belajar fikih mazhab Syafi'i. Setelah kita berdebat, berdiskusi sedemikian rupa, dan itu tidak mudah untuk mengambil pendapat itu. Yang kita pelajari matan ghayah wa taqrib. Kenapa? Karena agar para santri mengetahui permasalahan-permasalahan fikih dari dasar, agar ilmunya mumpuni. Ya. Nah, apakah yang ada di pesantren cocok untuk dibawakan kepada orang umum? Itu tergantung dilihat maslahat mafsadat lagi. Paham ini para ikhwah? Jadi tidak benar itu. Kalau seandainya ada orang yang menuduh bahwa ustadz-ustadz yang mengusung dakwah salaf, mereka menolak mazhab, itu tuduhan keji. Berhadapan nanti di akhirat. Tuduhan keji itu. Karena bagaimana kita mau belajar fikih, sedangkan mereka adalah ulama-ulama fikih. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik. Sekarang kita akan masuk, sebelum saya masuk ke dalam yang kita ingin pelajari. Jadi kita ini adalah belajar matan pembatal keislaman. Pembatal keislaman yang sudah kita pelajari adalah an-naqid al-awwal. Pembatal keislaman yang pertama.
Penulis mengatakan, penulis kalau saya katakan adalah Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah. Mensyirikkan Allah dalam beribadah kepada Allah. Yang sudah kita pelajari sebulanan ini, mungkin 2 bulan ini, adalah ada beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu wujubul khauf minasyirik. Kewajiban takut terhadap kesyirikan. Ini sudah kita bahas. Ya, ulun hanya ingin merunutkan permasalahan karena kita mau masuk ke dalam permasalahan baru. Ini sudah kita bahas, wajib takut terhadap kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah ta'rif asyirk, yaitu pengertian kesyirikan. Ini juga kita sudah bahas panjang lebar. Apa itu kesyirikan secara bahasa, secara istilah syariat, sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, yang kita bahas paling panjang adalah aqsamus syirk. Ya. Yaitu pembagian kesyirikan. Yang akhirnya kita bagi syirik akbar, syirik asghar. Nanti syirik akbar dibagi lagi, syirik akbar di dalam perkara kekuasaan, syirik akbar dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah, syirik akbar dalam perkara ibadah. Syirik asghar di dalam lisan, syirik asghar dalam hati, syirik asghar di dalam perbuatan, dan seterusnya. Ini sudah kita bagi panjang lebar. Ya. Nah, sekarang kita bahas pembahasan yang keempat. Ya. Ini sudah kita bahas 3 pembahasan. Kita bahas sekarang pembahasan yang keempat. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang keempat adalah yaitu masih berkaitan dengan syirik asghar. Karena terakhir kita membahas tentang syirik asghar. Apakah syirik asghar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak diampuni? Ini permasalahan yang keempat. Ya. Halis syirk al-asghar yughfar tahta al-masyiah atau yakunu kasyirkil akbar. Artinya, ini permasalahan yang akan kita pelajari. Apakah syirik kecil diampuni ataukah tidak diampuni seperti syirik akbar. Jika mati di atasnya. Belum beri contoh. Ada orang sholat riya, ingin dilihat agar dipuji. Dan dari dia riya,
sampai salam di dalam sholatnya mati. Belum bertobat. Apakah orang ini diampuni? Ada kemungkinan diampuni atau tidak? Ataukah tidak diampuni seperti syirik akbar? Jika dia mati di atas. Itu permasalahan keempat yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Dalam artian lain, kalau ada orang berbuat syirik asghar di dalam sholat, riya, apakah bisa dihapuskan dosanya dengan sedekah? Aku tadi dalam sholat riya, kemudian dia sedekah agar menghapuskan dosa riya. Bisakah seperti itu atau tidak? Ataukah wajib dia bertobat seperti dosa besar dan syirik besar? Paham ya permasalahannya? Kalau ada orang mati di atas syirik asghar, apakah dia diampuni dosanya atau tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada kemungkinan Allah mengampuni dosanya atau tidak? Maka pendapat yang pertama adalah bahwa orang yang mati di atas syirik asghar tidak diampuni dosanya kecuali dengan taubat. Tidak diampuni dosanya kecuali dengan taubat. Tetapi pelakunya tidak dihukumi sebagai orang kafir dan tidak kekal abadi di dalam neraka. Saya ulangi, pendapat yang pertama, pelaku syirik asghar tidak diampuni dosanya kecuali dengan taubat. Artinya kalau ada orang riya mati sebelum bertobat, maka ini tidak diampuni dosanya. Paham ini? Tidak diampuni dosanya. Kalau ada orang riya di dalam sholat, di dalam sedekah, maka tidak bisa dihapuskan riyanya tersebut dengan amal soleh setelahnya. Tidak bisa dihapuskan dengan amal soleh setelahnya. Dihapuskan dengan apa? Dengan taubat, astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya bertaubat atas riya yang saya lakukan tadi di dalam sholat. Ya, tidak bisa dihapuskan dengan taubat setelah. Ada cerita menarik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah diberikan pertanyaan. Syekh, saya termasuk orang yang mencela engkau. Maka sekarang mohon dimaafkan. Sekarang mohon dimaafkan. Saya minta halal kepada engkau. Apa jawaban Syekh? Jawaban Syekh pakai ayat. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Pahala-pahala amal saleh menghapuskan dosa. Kamu pernah mencela saya, tapi sekarang kamu minta maaf, maka terhapus dosamu. Paham ini? Nah, apakah riya seperti itu juga atau tidak? Dan bujuran kemarin pas waktu ulun ceramah di Balikpapan, ulun kisahkan kisah itu. Setelah ceramah, ada yang masuk ke kamar. Ustadz, ulun pernah menghina pian, minta maaf, menangis-nangis sampai minta halal. Ulun jawab dengan jawaban yang sama. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal-amal pahala, amal soleh menghapuskan dosa. Nah, riya bisa nggak begitu? Pendapat yang pertama, tidak bisa. Paham maksud ulun? Ya, tidak bisa. Harus dengan taubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Berarti kalau orang mati di atas riya belum bertobat, maka tidak diampuni dosa riyanya. Tetapi tidak dinamakan dia kafir, tidak dikekalkan di dalam neraka. Ini pendapat yang pertama. Dan inilah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena
Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya. Di sini umum. Mau syirik besar, syirik kecil, Allah tidak mengampuni dosanya. Kalau dia sebelum meninggal bertobat, maka dia mati di atas kesyirikan, besar atau kecil tidak diampuni dosa oleh Allah. Ini pendapat yang pertama. Jadi kalau riya, yang kita harus lakukan bagaimana? Bertobat. Aku tadi riya di dalam sholat, sedekahlah supaya menghapuskan riya dalam sholat. Bisa nggak? Nggak bisa. Yang kita lakukan apa? Bertobat. Baik. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah riya atau syirik kecil di bawah kehendak Allah. Di bawah kehendak Allah. Apabila ada orang mati di atas dosa syirik kecil belum bertobat, maka di bawah kehendak Allah. Bisa Allah mengampuni, bisa Allah menyiksa. Di bawah kehendak Allah. Istilahnya apa? Dalam bahasa Arab, tahtal masyiah. Di bawah kehendak Allah, sekehendak Allah. Kalau Allah mengampuni, alhamdulillah, masuk surga langsung. Ya, kalau ada orang riya di dalam sholatnya dan mati sebelum bertobat. Pendapat yang kedua adalah dia sekehendak Allah, di bawah kehendak Allah. Bisa Allah ampuni, bisa Allah tidak ampuni. Baik. Pendapat yang pertama tadi apa? Siapa yang mati di atas syirik asghar, di antaranya riya, maka apa? Tidak diampuni dosanya. Tapi kekal enggak di dalam neraka? Tidak. Ya, tidak diampuni dosanya. Harus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, siapa yang mati di atas syirik asghar, di antaranya riya, maka dia sekehendak Allah. Mau diampuni berarti masuk surga, atau tidak diampuni berarti dia disiksa dulu tetapi tidak akan pernah kekal di dalam neraka. Kenapa? Karena dia syirik asghar, bukan syirik akbar. Bisa dipahami ya? Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat lagi kembali sini. Kita membahas poin yang kelima. Nah, jadi kan poin pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Lihat di sini, asyirku. Dari 2 bulan yang lalu kita bicarakan ini aja nih. Lawas yang ini aja nih. Ya. Dari 1, 2, 3, 4. Sekarang asyirku fi ibadatillah. Pembatal keislaman yang pertama, mensyirikkan Allah dalam ibadah kepada Allah. Nah, pembicaraan yang kelima adalah pengertian ibadah. Apa sih ibadah itu? Ya, ta'rif al-ibadah. Ibadah secara bahasa artinya adalah az-zullu, yaitu merendahkan diri. Al-khudu', menundukkan diri. Itu arti ibadah secara bahasa. Makanya disebutkan dengan thariqun mu'abbad, jalan yang rendah. Ibadah mu'abbad, jalan yang rendah. Jadi arti ibadah secara bahasa, etimologi, artinya adalah az-zul wal khudu'. Artinya merendahkan diri dan menundukkan diri, menghinakan diri. Orang sedang beribadah berarti dia sedang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun secara istilah syariat, secara istilah syariat. Nah, ini agak panjang. Belum hapus dulu lah.
Secara istilah syariat, arti ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Perhatikan baik-baik, ibadah adalah ismun, kata jami'un yang mencakup likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Setiap kata yang mencakup setiap apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Berupa ucapan, perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Inilah ibadah. Jadi ibadah bukan hanya praktis, sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Itu ibadah, iya. Tetapi ibadah adalah semua kata yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Baik berupa ucapan, perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Saya beri contoh, ibadah ucapan, apa? Doa, zikir, baca Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar, menasehati, itu ibadah dengan lisan. Ibadah dengan hati, apa? Tawakal, rasa harap, rasa takut, bersyukur, bersabar, itu ibadah. Karena dicintai dan diridhai oleh Allah. Ibadah dengan anggota tubuh, seperti apa? Sholat, berpuasa, berhaji, ibadah dengan anggota tubuh. Ya, jadi ibadah adalah kata yang mencakup setiap apapun yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Baik berupa ucapan, perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Sekarang, orang tersenyum ketika bertemu dengan saudaranya. Ibadah atau bukan? Ibadah. Mengapa? Karena dicintai dan diridhai oleh Allah. Itulah ibadah. Nah, di sini lihat permasalahan kita. Pembatal keislaman yang pertama, mensyirikkan Allah di dalam beribadah kepada Allah. Cara mensyirikkan Allah sudah kita sebut. Ada dua. Yang pertama, beribadah kepada selain Allah. Seperti berdoa kepada jin, berdoa kepada orang mati, berdoa kepada orang gaib. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ini cara mensyirikkan Allah dalam beribadah. Cara yang kedua, menjadikan sekutu bagi Allah. Berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah. Sholat karena Allah, sholat juga karena ingin dapat pujian dari manusia. Nah, itu namanya mensyirikkan Allah di dalam ibadah. Ada dua caranya, yaitu ma'allah au ghairallah. Ya'budu ghairallah au ya'budu ilahan ma'allah. Ya, cara mensyirikkan Allah ada dua. Saya gambar begini, ma'allah atau ghairallah. Yang artinya bersama dengan Allah. Ada Tuhan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada orang sudah mati. Ya. Atau berdoa kepada selain Allah. Nah, itulah pembatal keislaman yang pertama yang sangat banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Mensyirikkan Allah dalam beribadah kepada Allah. Cara mensyirikkan Allah dalam ibadah bagaimana? Tadi, bersama dengan Allah atau beribadah kepada selain Allah. Sujud.
Sujud kepada makhluk dalam rangka ibadah. Masuk mana ini? Ghairallah atau ma'allah? Sujud kepada kuburan dalam rangka ibadah. Masuk mana? Ma'allah atau ghairallah? Hah? Bingung. Ghairallah berarti sujud kepada selain Allah. Orang sholat ingin dapat pahala dari Allah, tapi juga ingin dapat pujian dari selain Allah. Hah? Ma'allah atau ghairallah? Hah? Ma'allah, bersama dengan Allah. Ada Tuhan bersama dengan Allah yang dia ingin dapat pahala darinya. Paham ini? Baik. Sekarang kalau sudah kita pahami itu, kita lanjut kepada apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan di awal, beliau mengatakan begini. Asyirku fi ibadatillah. Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalilnya. Bahwa pembatal keislaman dalilnya adalah mensyirikkan. Pembatal keislaman yang pertama adalah mensyirikkan Allah di dalam beribadah. Dalilnya surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya dan akan mengampuni apa saja selain itu, selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Kemudian beliau menyebutkan dalil surat Al-Maidah ayat 72, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang mensyirikkan Allah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga dan tempatnya neraka, dan dia tidak memiliki seorang penolong pun di akhirat kelak. Kemudian penulis berkata, beliau mengatakan wa minhu dzabhu li ghairillah. Ini permasalahan yang ke-6. Kata penulis, saya hapus ini. Kata penulis, asyirku fi ibadatillah. Mensyirikkan Allah dalam beribadah kepada Allah. Wa minhu. Dan termasuk kesyirikan adalah adzabhu li ghairillah. Menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Ayat yang pian hafal dari mulai TK. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah untuknya. Wanhar. Ya, ini menunjukkan termasuk dari kesyirikan menyembelih untuk selain Allah. Nah, kalau kita berbicara tadi, ini apakah bersamaan dengan Allah atau selain Allah? Hah? Ghairallah, selain Allah. Menyembelih, meskipun Pak, dengan mengucap bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Niatannya ingin dikucurkan darahnya di tihang pertama saat membangun rumah. Supaya kada diganggu jin. Ulun ingat mana tuh dulu? Lagi halus. Ada fotonya rumah di Ratu Juleha tuh. Dikucuri darah. Untuk tidak diganggu jin. Ya. Ini menyembelih untuk selain Allah. Berarti ghairallah. Menyembelihnya untuk selain. Niatnya untuk selain Allah. Ya, niatnya untuk selain Allah. Ini syirik akbar, pembatal keislaman. Banyak nggak kira-kira ini? Ya, menyembelih untuk selain Allah di dalam rangka ibadah. Adapun menyembelih untuk selain Allah dalam rangka menyambut tamu, maka tidak masuk dalamnya. Ada tamu dari luar, kita sembelih kambing, kita bakar kambing. Apakah ini untuk
beribadah kepada selain Allah, apakah ini kesyirikan? Tidak. Kenapa? Karena bukan dalam bentuk ibadah. Di antaranya adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perhatikan lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu adalah poin yang ke-6 ya. Nah, para ulama menjelaskan menyembelih ada 3 macam. Menyembelih ada 3 macam. Yang pertama yaitu menyembelih dalam rangka beribadah. Seperti berkurban, akikah, hewan hadyu untuk haji, menunaikan nazar. Ini jenis pertama menyembelih. Menyembelih dalam rangka ibadah seperti kurban, akikah, menyembelih hewan hadyu, menyembelih untuk menunaikan nazar. Aku bernazar kalau diterima lamaranku, kau sembelih onta. Sekali diterima lamarannya, ontanya tidak. Ayo pian. Wajib itu. Karena sudah mengatakan nazar. Mewajibkan kepada diri sendiri. Yang jelas itu adalah nazar. Dan itu termasuk wajib dikerjakan. Dan itu adalah menyembelih ibadah. Menyembelih yang kedua. Menyembelih yang bid'ah. Seperti berkurban dengan itik. Nah, ini menyembelih ibadah bid'ah. Itik dijadikan hewan kurban. Ini adalah menyembelih bid'ah. Yang ketiga, menyembelih yang berbentuk syirik akbar. Nah, yang kita sebutkan tadi. Menyembelih untuk jin, menyembelih untuk orang yang sudah dikubur, meskipun Pak menyebut pakai bismillah Allahu Akbar. Ustaz, kan pakai bismillah. Maka kita katakan yang penting apa? Niatnya. Untuk siapa pian menyembelih? Ibadahnya diniatkan untuk siapa? Ibadah menyembelih tersebut niatnya untuk siapa? Apakah untuk Allah ataukah untuk jin? Dan ini biasanya untuk jin dilakukan oleh para tukang sihir, dukun, santet guna-guna pelet. Untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga sihirnya manjur. Makanya sihir termasuk syirik akbar. Karena di dalamnya terjadi peribadatan kepada selain Allah. Di antaranya menyembelih untuk selain Allah. Taib. Di sini terdapat peringatan. Menyembelih untuk memuliakan tamu tidak termasuk daripada menyembelih untuk selain Allah. Kenapa demikian? Karena dia adalah untuk memuliakan tamu, bukan untuk beribadah kepada si tamu. Itu jawabannya. Ingat baik-baik, jangan sampai salah catat. Menyembelih untuk memuliakan tamu tidak termasuk daripada menyembelih untuk selain Allah. Kenapa? Karena dia adalah bukan penyembelihan ibadah, tetapi penyembelihan untuk memuliakan tamu. Bukan penyembelihan untuk menghinakan diri, menundukkan diri kepada si tamu. Makanya penting memahami ibadah secara apa tadi? Bahasa. Ibadah secara bahasa adalah az-zul wal khudu'. Merendahkan diri, menghinakan diri. Ketika seseorang menyembelih kambing karena ada tamu dari jauh, maka ini bukan menyembelih untuk selain Allah,
tetapi menyembelih untuk menghormati tamu. Ya. Kenapa? Karena dia tidak sedang menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan tamu tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis tadi juga mengatakan kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabr. Termasuk dari kesyirikan adalah menyembelih untuk selain Allah, seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Untuk jin atau untuk kuburan. Wa ashharuha syirku fi ibadatillah. Dan bentuk kesyirikan yang paling masyhur adalah kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin terakhir. Poin keberapa berarti? Poin ke-7, ya. Jadi yang pertama poinnya adalah yaitu wajib takut kepada kesyirikan. Yang kedua, pengertian kesyirikan. Yang ketiga, pembagian kesyirikan. Yang keempat, apakah syirik asghar diampuni jika mati di atasnya atau tidak diampuni. Ini sudah kita bahas tadi. Yang kelima, tadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pengertian ibadah? Ya, apa pengertian ibadah? Yang keenam yaitu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, perhatikan baik-baik. Kita akan selesaikan malam ini ya, pembatal keislaman yang pertama. Yang ketujuh, apakah antara syirik dan kafir sama? Nah, ini poin ketujuh pembahasannya. Apa perbedaan kesyirikan dengan kekufuran? Ya, apa perbedaan antara kesyirikan dan kekufuran? Terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahumullahu taala. Pendapat yang pertama, bahwa kesyirikan dan kekufuran berbeda. Pendapat yang pertama, kesyirikan dan kekufuran berbeda. Setiap orang musyrik maka dia kafir. Tetapi tidak setiap kafir dia musyrik. Antara kesyirikan dan kekufuran berbeda. Setiap musyrik pasti kafir. Dan tidak setiap kafir musyrik. Oke, apa itu Ustaz? Kena ulang jelaskan. Mereka berdalil dengan ini. Surat Al-Bayyinah ayat 1. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Di situ ada kafir dan musyrik. Ya, berarti beda dong. Antara kekafiran dengan kesyirikan. Contohnya bagaimana Ustaz? Gini. Tidak setiap musyrik pasti kafir. Dan tidak setiap kafir pasti musyrik. Saya beri contoh. Ada orang berdoa kepada jin. Ini apa? Musyrik. Dan dia kafir. Dan dia apa? Kafir. Ada orang menghina Allah. Ini apa? Kafir. Musyrik enggak? Enggak. Paham? Saya ulangi. Ada orang berdoa kepada jin, kepada orang yang sudah mati. Wahai Abdul Qadir Jailani, madad, madad. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, madad, madad. Kami minta tolong, kami minta tolong.
Ini berdoa kepada makhluk yang sudah mati. Ini hukumnya apa? Ini perbuatan apa? Kesyirikan. Dan ini kekufuran. Kesyirikan dan kekufuran. Baik. Kalau ada orang yang menginjak-injak Al-Quran, hukumnya apa? Syirik kada? Kada. Paham bedanya? Tidak setiap musyrik pasti kafir dan tidak setiap kafir pasti musyrik. Ada orang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya? Kafir. Musyrik kada? Kada. Ini pendapat yang pertama. Setiap musyrik kafir dan tidak setiap musyrik kafir dan tidak setiap kafir musyrik. Artinya antara kesyirikan dan kekufuran berbeda. Pendapat yang kedua adalah kekufuran dan kesyirikan dua nama yang sinonim. Apa arti sinonim? Sama, sepadan, tidak ada bedanya. Mau dinamakan syirik, mau dinamakan kafir, sama saja, tidak ada bedanya. Ya. Ini pendapat yang kedua. Mana yang lebih kuat pendapat dari dua pendapat ini? Maka jawabannya tidak terlalu signifikan perbedaannya. Ya, meskipun yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, bahwa antara kesyirikan dan kekufuran berbeda. Tidak semua kesyirikan kekufuran, tetapi semua kesyirikan adalah kekufuran. Ulun gambar biar pian tidak bingung. Nih, ini bulat kesyirikan. Syirik. Ini kekufuran. Pahamlah sudah. Kesyirikan. Setiap yang melakukan kesyirikan pasti kafir. Tetapi tidak setiap yang kafir pasti musyrik. Paham? Ya. Saya beri contoh tadi. Ada orang menghina Allah. Apa hukumnya? Syirik atau kufur? Kufur. Musyriklah. Ada orang berdoa kepada selain Allah dalam doa ibadah. Apa hukumnya? Apa perbuatannya? Syirik. Kafirlah. Iya. Syirik dan kafir. Paham ini? Ya. Jangan sampai keluar kada paham kena. Ya. Contoh yang lain lagi. Ada orang menghina Al-Quran dengan cara menulis ayat Al-Quran dengan darah haid. Apa hukumnya? Kafir. Syiriklah? Tidak. Paham ya? Tidak syirik. Dia kekufuran. Ada orang menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina Rasulullah. Apa hukumnya? Apa perbuatannya? Kekafiran. Kesyirikan tidak? Tidak. Kenapa? Karena kesyirikan selalu kata kuncinya apa? Menyamakan. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, dengan begini kita menyelesaikan pembatal keislaman yang pertama. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Setelah beberapa bulan kita menyelesaikan pembatal keislaman yang pertama. Jadi poin pertama yang kita bahas adalah wajib khawatir, takut, terperosok dalam kesyirikan. Yang kedua, pengertian kesyirikan. Yang ketiga, pembagian kesyirikan. Yang keempat adalah apa yang keempat?
Apakah syirik kecil diampuni atau tidak? Yang kelima, pengertian ibadah. Yang keenam, termasuk ibadah adalah menyembelih untuk selain Allah. Yang ketujuh, yang terakhir, apakah antara kesyirikan dan kekufuran sama? Maka sudah kita bahas, terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Dan kita katakan pendapat yang lebih kuat adalah beda antara kesyirikan dengan kekufuran. Ringkasannya, setiap kesyirikan adalah kekufuran. Dan tidak setiap kekufuran adalah kesyirikan. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.